Sejid, podcast sejarah Indonesia. Nah, kenalin nama saya Junaidi sebagai host hari ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang serangan umum 1 Maret dan perundingan royal-royal. Nah, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya mengajak teman saya, Kak Aldo dan Kak Suci. Aldo dan Kak Suci, gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, di sini saya Surya akan menanyakan tentang serangan 1 Maret dan perundingan royal. Nah, kakak-kakak, di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kalian tentang serangan umum 1 Maret dan perundingan royal. Nah, kan peperangan 1 Maret itu kan pasti mempunyai tujuan, Kak. Nah, apa sih tujuan serangan umum 1 Maret 1949 itu, Pak? Nah, jadi buat tujuan peperangan 1 Maret itu karena Indonesia itu ingin membuktikan kepada dunia, khususnya itu internasional, bahwa Indonesia itu masih punya kekuatan militer yang solid dan juga masih ingin berjuang gitu untuk kemerdekaannya. Ya. Nah, di sini kan pasti setiap peperangan itu kan mempunyai pemimpin ya. Iya. Nah, untuk pemimpin serangan umum 1 Maret itu siapa sih? Dipimpin oleh Letkol Soeharto dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Iya, iya. Nah, sekarang saya akan menanyakan apa sih latar belakang perundingan royal-royal? Nah, jadi latar belakangnya itu karena agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, yaitu agresi militer yang kedua. Ya. Nah, terus juga internasional atau dunia mengancam Belanda untuk mengakhiri agresi militernya. Oh, iya begitu ya. Nah, bagaimana sih peran rakyat Yogyakarta dalam sejarah umum serangan umum 1 Maret 1949 itu, Pak? Rakyat Yogyakarta juga ya sangat berperan penting dalam serangan ini, terutama untuk menyediakan logistik informasi dan dengan bantuan TNI. Oh, ya. Nah, kenapa sih Yogyakarta itu dijadikan target serangan? Nah, karena Yogyakarta itu waktu itu sebagai ibu kota Republik Indonesia, yang mana juga Yogyakarta sebagai yang diduduki Belanda pada saat agresi militer yang kedua. Oh iya. Nah, pasti dalam peperangan itu pasti ada yang penting ya dalam perencanaan itu. Nah, siapa yang berperan penting dalam perencanaan serangan umum 1 Maret 1949? Tokoh pentingnya yaitu Letkol Soeharto, Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan tokoh-tokoh lainnya. Wah, berarti itu tokoh-tokoh yang sangat besar ya? Iya, betul. Iya. Nah, pasti sebuah serangan itu mempunyai makna ya, Kak. Nah, makna serangan umum 1 Maret 1949 bagi bangsa Indonesia itu apa sih, Pak? Nah, maknanya itu sebagai bukti bahwa Indonesia mempunyai masyarakat yang ingin berjuang terhadap kemerdekaannya, dan juga itu sebagai simbolis bahwa masyarakat Indonesia sangat ingin untuk merdeka pada saat itu. Berarti rakyat Indonesia itu sangat berjuang ya, Nah, gitu ya. sangat. Nah, pasti kan dalam peperangan itu pasti ada dampak kan. Nah, dampak serangan umum 1 Maret 1949 terhadap diplomasi internasional pasti ada kan? Apa itu, Kak? Dampaknya itu meningkatkan tekanan dunia internasional terhadap Belanda. Oh, berarti apa sih hasil perundingan royal-royal? Nah, untuk hasilnya itu waktu itu ada gencatan senjata antara pertahanan Indonesia dan juga Belanda, terus juga ada pembebasan seperti itu. Ya. Nah, pasti dalam perundingan itu pasti mempunyai dampak ya. Dampak perundingan royal itu apa sih, Kak? Nah, dampaknya itu membawa ke KBM ataupun biasa kita sebut konferensi media bundar. Nah, sekarang kita mengetahui sejarah serangan umum 1 Maret 1949 dan perundingan royal.
Nah, terima kasih untuk Kak Aldo dan Kak Suci yang telah hadir ke podcast hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang melihat video ini. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.